Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Kisah 90, kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran dan Hadits. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Mari kita simak bersama. Ashabul Kahfi adalah sebutan bagi 7 pemuda yang hidup pada masa kekuasaan Raja Dicyanus, seorang raja Romawi yang kejam dan menyembah berhala. Raja Dicyanus mengancam akan membunuh siapa saja yang tidak mau menyembah berhala seperti dirinya. Namun, 7 pemuda ini berbeda dengan orang-orang lain. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengakui hari kebangkitan. Mereka tidak mau mengikuti kemusyrikan yang dilakukan oleh raja dan kaumnya. Suatu hari, mereka bertemu di sebuah pasar dan saling mengenal. Mereka merasa senang karena menemukan teman-teman seiman di tengah-tengah kegelapan zaman. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di gunung agar bisa menjaga keimanan mereka. Mereka membawa bekal makanan dan seekor anjing yang bernama Kitmir. Di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah agar diberi rahmat dan petunjuk. Allah pun mengabulkan doa mereka dan menidurkan mereka di dalam gua dengan cara yang ajaib. Allah menjaga tubuh mereka agar tidak membusuk atau dimakan binatang buas. Allah juga membolak-balikkan tubuh mereka agar tidak luka atau sakit karena terlalu lama tidur dalam satu posisi. Allah juga membuat sinar matahari masuk ke dalam gua secara teratur agar tubuh mereka tetap sehat. Allah juga membuat anjing mereka berbaring di mulut gua dengan posisi yang menakutkan agar orang-orang tidak berani mendekati gua tersebut. Maka, tidurlah mereka di dalam gua selama 309 tahun menurut perhitungan tahun bulan, atau 300 tahun menurut perhitungan tahun matahari. Selama itu pula, banyak perubahan yang terjadi di dunia. Agama Kristen mulai berkembang dan menggantikan penyembahan berhala. Raja Dicyanus dan kaumnya sudah tiada. Kota Efesus menjadi salah satu pusat kekristenan. Suatu ketika, Allah menghendaki agar mereka bangun dari tidur panjang mereka. Mereka terbangun dan merasa hanya tidur sebentar saja. Mereka tidak menyadari bahwa sudah berlalu ratusan tahun sejak mereka masuk ke dalam gua. Salah seorang dari mereka ditugaskan untuk pergi ke kota untuk membeli makanan dengan uang yang mereka bawa. Ketika ia sampai di kota, ia terkejut melihat banyak bangunan dengan tanda salib di atasnya. Ia juga terkejut ketika orang-orang melihat uangnya dengan heran. Uang itu ternyata sudah tidak berlaku lagi karena sudah terlalu lama dan sudah berganti zaman. Orang-orang pun curiga dan menyangka bahwa ia adalah seorang penemu harta karun. Akhirnya, ia dibawa ke hadapan raja dan uskup yang saat itu berkuasa di kota itu. Raja dan uskup itu bertanya tentang asal-usulnya dan uangnya. Ia pun menceritakan kisahnya dan teman-temannya yang bersembunyi di dalam gua karena takut kepada Raja Dicyanus. Raja dan uskup itu tercengang mendengar ceritanya dan tidak percaya bahwa ia berasal dari masa lalu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke gua bersama-sama dengan ia dan banyak orang lain yang penasaran. Ketika mereka sampai di gua, mereka melihat 6 pemuda lainnya dan seekor anjing yang masih hidup di dalam gua. Mereka semua terpesona dan takjub melihat keajaiban Allah. Mereka pun mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih banyak dengan 7 pemuda itu,
Allah mengambil nyawa mereka semua di dalam gua sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan bagi mereka. Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kisah mereka dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi manusia. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang sangat mengagumkan dan menginspirasi. Dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal, antara lain, kita harus bersikap teguh dan istiqomah dalam beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti kemusyrikan dan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat. Kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan dan ujian yang menimpa kita. Allah pasti akan memberi jalan keluar dan pertolongan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kita harus bersaudara dan bersatu dengan orang-orang yang seiman dengan kita dan saling membantu dan menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan tidak kekal. Yang kekal hanyalah akhirat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat dengan beramal syalih dan menjauhi kemaksiatan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.